Israel paling takut sama negara itu. Sudah jadi berita lama bahwa Israel adalah musuh bebuyutan Iran. Dua negara Timur Tengah ini memang tidak pernah akur. Ada saja masalah terkait militer hingga ekonomi yang membuat keduanya saling serang. Bahkan Israel makin ketakutan. Ini dikarenakan kehadiran pangkalan-pangkalan militer Iran di Suriah. Sehingga negara revolusi Islam itu merupakan negara yang paling menginginkan Israel lenyap dari muka bumi. Negara yang mengancam ingin melenyapkan Israel memang menjadi negara yang paling ditakuti Israel. Karena bangsa Israel, yaitu bangsa Yahudi sendiri, pernah akan dimusnahkan oleh Nazi Jerman lewat program pembantaian massal atau Holocaust. Oleh karena itu Israel betul-betul mengawasi Iran, termasuk melakukan serangan udara secara gencar terhadap posisi pangkalan-pangkalan militer Iran di Suriah. Sebenarnya, tujuan Iran mendirikan pangkalan militer di Suriah adalah untuk mendukung kekuasaan Presiden Bashar al-Assad yang penganut aliran Islam Syiah. Tapi karena Iran juga mengincar Israel, dan Israel sendiri berbatasan dengan Suriah di wilayah dataran tinggi Golan, maka drone-drone Iran pun sering terbang ke wilayah Israel untuk melakukan misi mata-mata. Ada kemungkinan besar setelah pangkalan-pangkalan militer Iran di Suriah siap meluncurkan rudal balistik, maka serangan untuk melenyapkan Israel dari muka bumi bisa dilakukan. Israel sendiri masih merasa aman dari ancaman serangan rudal Iran Khorram Shamshar yang meluncur hingga jarak 2000 km karena telah memiliki senjata penangkis rudal yakni Arrow 3. Jadi, ketika rudal Khorram Shamshar diluncurkan dari Iran dan rudal harus lewat wilayah udara Irak serta Suriah sebelum menghantam Israel, rudal Arrow 3 masih punya waktu yang cukup untuk menyergap dan menghancurkannya. Tapi jika rudal Khorram Shamshar dan rudal sejenisnya yang punya jarak tembak lebih pendek bisa diluncurkan dari Suriah dalam jumlah yang banyak, maka kawasan Israel pasti ada yang bisa dihantam oleh rudal. Lagi pula, jika rudal Iran bisa diluncurkan dari Suriah, kemungkinan kecil untuk jatuh ke negara lain bisa dihindari. Oleh karena itulah, kehadiran militer dan pangkalan Iran di Suriah memang bisa menunjukkan keseriusan Iran untuk menggempur Israel. Namun, Israel juga tak kalah seriusnya karena terus menggempur sasaran militer Iran di Suriah dan sempat membuat Presiden Bashar al-Assad gerah. Oleh karena itu, jika sampai Suriah, Iran dan kekuatan militer Rusia di Suriah menjadi bersatu melawan Amerika Serikat dan juga Israel, setelah Israel diganggu terus oleh Iran, maka ancaman serangan rudal Israel bukan hanya dari Iran, tapi juga dari Rusia. Meski secara diplomatik Rusia dan Israel berhubungan baik, tapi terkait serangan Israel di pangkalan militer Rusia di Suriah, di Homs, maka Rusia telah menunjukkan kegeramannya. Rusia bahkan sudah mengancam Israel akan menyerang dengan rudal S-300 jika Israel kembali melancarkan serangan udara ke Suriah. Sebagai negara yang selama ini jumawa, Israel memang bisa dikatakan tidak berkutik jika harus menghadapi Rusia yang sedang murka, apalagi tanpa dibantu oleh militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran pada minggu kemarin berjanji untuk menghancurkan setiap serangan Israel di Suriah. Iran mengatakan era serangan tabrak lari oleh Israel telah berakhir. Beberapa hari setelah Israel melakukan serangan udara terhadap tentara Suriah di Iran, Israel yang memandang Teheran sebagai ancaman keamanan terbesarnya telah berulang kali menyerang sasaran Iran dan milisi sekutu di Suriah. Teheran telah mendukung Presiden Bashar al-Assad dan pasukannya melawan pemberontak dan militan sejak tahun 2012. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan 8 target diserang, termasuk markas besar Iran di Bandara Internasional Damaskus. Termasuk juga situs militer rahasia yang berfungsi sebagai fasilitas delegasi senior Iran ketika mereka datang ke Suriah untuk beroperasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh mengatakan pada konferensi pers pada mingguan virtual, rezim Zionis Israel sangat menyadari bahwa era tabrak lari telah berakhir dan oleh karena itu mereka sangat berhati-hati. Iran membantah punya pasukan militer di Suriah dan mengatakan telah mengirim pasukan komando ke negara itu sebagai penasihat militer. Teheran mengatakan akan memberikan penasihat militer ke Suriah selama yang diperlukan. Kehadiran Iran di Suriah adalah penasihat dan tentu saja jika ada yang mengganggu kehadiran penasihat ini maka tanggapan kami akan menghancurkannya, kata Khatibzadeh. Pemantau HAM Suriah mengatakan 10 orang termasuk 5 warga Iran dari pasukan Quds, cabang dari pengawal revolusi elit Iran,
yang bertanggung jawab atas operasi di luar perbatasan Iran tewas dalam serangan itu. Saya tidak mengkonfirmasi kemartiran pasukan Iran di Suriah, kata Khatibzadeh.